Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram wa sahabahul qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila ruhi sayyidit tabi'in Sayyidina Hasan al-Basri wa Sayyidina Junaid al-Baghdadi wa Sayyidina Syekh Abi Yazid al-Bustami wa Abi Mansur al-Maturidi wa Abil Hasan Asy'ari wal Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad wal Imam Abi Hanifah wal Imam Bukhari wa Muslim wa furu'ihim, summal Fatihah ila ruhi as-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Badzani wa khalifatihi Maulana Sayyid Syekh Muhammad al-Rashad al-Banjari wa Sayyid Syekh Abdul Somad al-Falimbani wa Syekh Nawawi al-Bansani wa Sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Banjari wa Syekh Anang Syarin Arif wa Syekh Saman Mulia wa Syekh Sarwani Abdan wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wal muntasibina ilaihim, annallaha al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن الله يجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه النيات وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anhu wa anni wa ankum ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara faraj atau kemaluan itu melainkan dengan memelihara mata. Memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Jadi jasidin, kita tidaklah bisa memelihara, menjaga kemaluan kita melainkan dengan memelihara mata, jangan sampai memandang perempuan yang diharamkan melihatnya. Satu. Dan yang kedua, tidaklah bisa kita memelihara kemaluan daripada berbuat maksiat kecuali memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Dua, ya. Jadi hubungannya faraj atau kemaluan itu adalah dengan mata. Jadi yang utama memelihara mata dahulu, ya. Dari melihat, dari memandang sehingga menimbulkan syahwat, ya. Nah, dari menimbulkan syahwat dari memandang, lalu
menjadi pikiran, ya, menjadi menjadi hayalan, ya tadi kecuali memelihara hati menjadi pikiran, karena senantiasa hati terbayang-bayang daripada apa-apa yang dilihat. Dan yang ketiga, kita tidak bisa memelihara parod atau kemaluan kecuali memelihara perut daripada memakan yang syubhat. Nah, pulang nih, ya, hubungannya parod. Pertama, yang utama tadi, hubungannya parod atau kemaluan dengan mata. Yang kedua, hubungannya parod atau kemaluan dengan perut, apa-apa yang dimakan. Jadi haruslah kita memelihara perut daripada memakan yang syubhat dan daripada bersangatan kenyang. Ya, semalam sudah dibahas masalah perut, ya. Kata musonib dahulu bahwasanya kita hendaklah menghindari jangan sampai mengisi perut dengan makanan yang diharamkan dan yang syubhat, karena yang demikian itu mengakibatkan pertama semalam bahwasanya kita diharamkan daripada masuk ke dalam surga. Berdasarkan hadis Nabi semalam, setiap daging yang sumbernya dari makanan yang haram, maka kata Nabi, nerakalah tempatnya. Yang kedua, memakan daripada yang diharamkan akan mengakibatkan lezatnya, ya, beribadah. Jadi dari pemakan itu akan berpengaruh kepada paraj atau kemaluan kita. Karena yang demikian itu menyeru kepada berbuat zina, ya, membawa kepada berbuat zina, ya, suka memandang perempuan yang elok yang diharamkan, ya, kemudian menjadi pikiran dan memakan yang diharamkan dan yang syubhat. Itu semua akan mendorong diri kita untuk berbuat zina, yang adalah ia berzina itu termasuk daripada sebesar-besar dosa. Dengan ijma' ulama, sepakat para ulama bahwasanya berzina itu termasuk daripada dosa besar. Kemudian daripada kufur, daripada kafir dan membunuh orang, ya, berzina dah. Sesudah dosa besar daripada yang pertama kafir, yang kedua membunuh, yang ketiga adalah berzina, ya. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq wa la yaznuna wa ma yaf'alu zalika yalqa asaman yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa aman. Surah Al-Furqan ayat 67.
yang artinya dan mereka-mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain, tidak menyembah, maksudnya tidak mengibadahkan tadi ya, tidak menyembah. Dan mereka itu tiada membunuh mereka akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya, melainkan dengan sebenar-benarnya. Dan mereka itu pula tiada berzina, mereka itu, dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, niscaya berjumpalah ia akan siksa atau akan telaga di dalam api neraka jahanam. Digandakan baginya akan siksa pada hari kiamat, dan berkekalan padanya dihinakan akan dia, melainkan mereka yang mau bertaubat. Jadi berdasarkan ini ayat bahwasanya berzina itu dosa besar sesudah daripada membunuh. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, surah Al-Isra ayat 32, yang artinya dan janganlah kamu menghampiri akan berzina, karena bahwasanya berzina itu adalah ia maksiat yang sangat keji. Dan berzina itu termasuk daripada sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat jalan yaitu sejahat-jahat pekerjaan. Telah menceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Rasulullah, apakah dosa yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa engkau dijadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyekutukannya, ya, menyekutukan, dan ia juga menjadikan akan dikau bersembah aku, bahwasanya demikian itu sungguh dosa yang sangat besar, bersembah lagi aku. Kemudian apa, hai Rasulullah? Sabda Nabi, bahwa engkau membunuh anak engkau karena takut engkau bahwa makan ia beserta engkau. Kemudian bersembah lagi aku. Kemudian apa, hai Rasulullah? Sabda Nabi, yaitu bahwa engkau berbuat zina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Wallahu a'lam. Nah, jadi di sini hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada baginda Nabi tentang al-kabair atau dosa-dosa besar. Yang pertama tadi, dosa besar itu dikata baginda Nabi yaitu mensekutukan Allah Ta'ala, mensyirikatkan Allah Ta'ala. Itu adalah dosa yang paling ganal dari segala dosa, mensekutukan Allah. Pertama. Kemudian di bawah daripada mensekutukan Allah yaitu bahwa engkau membunuh anak, ya, membunuh anak sendiri karena takutan
kadakawa mahidupi, kadakawa memberi makani. Ya. Itu alasan, ya, alasan daripada kenapa jadi sampai dibunuh, ya. Padahal yang maksudnya secara umumnya dari itu hadis yaitu membunuh, ya, baik dengan alasan apapun, ya. Banyak, ya, termasuk juga membunuh di sini adalah menggugurkan bayi, ya, termasuk menggugurkan bayi, nah, karena supanan atau ada barang sebagainya. Atau termasuk juga membunuh adalah membuang, ya, membuang, termasuk juga membuang anak, ya, lahirakan lalu banyak dibuang, nah, di dalam tong sampah dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk daripada membunuh, cuma ada nang secara langsung, ada nang kada langsung. Kemudian sesudah pertama tadi yang paling kenal dosa besar yaitu mensyarikatkan Allah, nang kedua membunuh, nang ketiga yaitu berbuat zina, ya. Di sini baginda Nabi menambahi kata-katanya berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumah, ya, nang beparakan. Maksudnya di sini adalah yaitu kita begawi, kemudian ada mempunyai kawan dalam sakantor. Nah, ya, banyak kejadian, ya, pengaruhnya selingkuh, ya, sesama kawan kantor banyak. Nah, jadi berbuat zina itu pangkatnya nang ketiga, ya, sesudah mensyarikatkan Allah, membunuh, lalu berbuat zina. Maka nang tiga macam ini adalah dosanya sangat besar. Kalaunya membunuh, berbuat zina itu kalaunya kita bertaubat, benar-benar bertaubat, kemudian menanamkan di dalam hati tidak akan mengulanginya lagi, kemudian memperbaiki daripada segala kesalahan. Maka yang dua macam itu membunuh dan berbuat zina itu bilanya kita bertaubat pasti diterima, diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalaunya mensyarikatkan Allah, mensekutukan Allah, maka, ya, kalau kita tidak bisa menghilangkan daripada mensekutukan Allah, maka kada ada ampunnya, ya, kada ada ampunnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ya, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni bagi orang yang mensekutukannya. Nah, jadi haruslah kita banyak-banyak bertaubat, beristighfar, kemudian di dalam hati membersihkan daripada segala sesuatu yang daripada selain Allah Ta'ala, menuhankan sesuatu nang selain Allah Ta'ala. Jadi yang namanya mensyarikatkan Allah, mensekutukan Allah itu sangatlah berat, ya, kecuali hati kita sudah dibersihkan, ya. Maka banyak benar masalah hati daripada bertuhan selain Allah Ta'ala, ya, bertuhan usaha, ya, gitu, bertuhan dengan yang namanya duit, ya, gitu, dan segala sesuatu yang seakan-akan
duit usaha itu ada mempunyai kekuasaan sehingga meyakini dengan adanya duit hidup nyaman, ya, dengan adanya usaha hidup nyaman. Nah, jadi itu ngaruhnya seakan-akan menuhankan duit. Jadi masalah mensyarikatkan Allah Ta'ala itu adalah tugas kita setiap manusia untuk membersihinya. Kalaulah tidak, maka tadi mensyarikatkan Allah itu termasuk daripada dosa nang paling besar, nang paling utama, nang nomor 1. Ya. Pertama tadi kan mensyarikatkan Allah, yang kedua membunuh, hanyar, berzina. Jadi yang pertama ini ya adalah urusan kita masing-masing. Ya. Kalaunya membunuh, berzina itu bisa ketahuan. Tapi kalaunya mensyarikatkan Allah cukup kita aja, ya kan, antara kita lawan Allah Ta'ala nang tahu. Kemudian berikutnya pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 pada menyatakan masalah 2 tangan dan 2 kaki. Ya, berarti habis dah. Langsung dijadikan sidin 1 masalah tangan dan kaki. Yang terakhir masalah hati, ya, masalah hati. Habis daripada masalah anggota tubuh badan. Terakhir masalah hati. Ya, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam situdola. Ya, mudah-mudahan dengan berkat sedikit dibacakan kitab yang pernah dibacakan Abah Guru Sukumpul, Penawar Bagi Hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawar, membersihkan, mengobati hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing, memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati beriman, di akhir umur dikuasakan mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyat wa ala ma nawa bihi syekhuna Syekh Sukumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubillahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada'lana fi majlisina hadza zamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la makruban illa nafasta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Masya